Oke, kali ini tim solusi rumah sketsa dan tukang beneran akan mereview laser dari Bosch dengan tipe Bosch GLM 50-27 CG ya. Nah, laser ini dapat menjangkau pengukuran sampai dengan panjang 50 meter. Nah, kita lihat bagian-bagiannya dulu ya. Laser ini dibungkus dengan rubber yang sangat kokoh dan kuat ya. Nah, kita sudah ada tes menjatuhkannya dari ketinggian kurang lebih semeter lebih, dan kuat ini sudah beberapa kali terjatuh, namanya juga di lapangan. Sinyal keren, udah kebanting berapa kali nih. Nah, terus kita mengenal fungsi-fungsinya ya. Nah, ini adalah tombol fungsinya untuk pengukurannya, tombol eksekusi ya. Kalau dipencet dia, kalau ini mode getarnya dihidupkan, dia akan bergetar. Kemudian di bawah ada tombol-tombol fungsi. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol Bluetooth. Kemudian di sampingnya ada tombol kembali dan tombol power. Kemudian ada tombol pengaturan. Nah, di bagian belakang dia ada lubang 1/4 untuk ke tripod. Juga ada tempat baterai ya. Nah, ini diisi dengan baterai A2. Udah, tipe-tipenya itu sederhana, hanya itu aja. Kita lanjut review di lapangan. Nah, di tombol pengaturan kita bisa memfungsikan titik pengukuran. Yang pertama itu pengukurannya mau dari bawah sini mulainya, misalnya pengukuran seperti ini. Nah, pengukuran seperti ini mulainya dari belakang sini. Ini pengaturan pertama. Kemudian pengaturan kedua mulainya dari depan. Misalnya pengukurannya dari sini kita. Nah, dari dinding sini mulainya dari sini. Atau kalau kita mau menggunakan tripod, kita mulai pengukurannya dari sini. Jadi dari titik tripod sini, dari sini ke sana. Juga selain itu, pengaturannya ada pengaturan untuk bunyi sinyalnya. Nah, dia bisa dimatikan atau dihidupkan. Kemudian pengaturannya ada getaran. Nah, ini getarannya itu bisa dimatikan atau dihidupkan. Kemudian ada pengaturan kecerahan ya, kecerahan layarnya bisa diatur, bisa minimum, sedang, atau maksimum. Kemudian pengaturan hemat baterai. Nah, pengaturan hemat baterainya mau dihidupkan. Kalau dihidupkan berarti resolusi layarnya atau cahaya layarnya agak berkurang. Nah, coba kita tidak diaktifkan saja. Kemudian ada unit pengukurannya. Dia bisa meter, bisa sentimeter, bisa feet, bisa inci, bisa kaki. Juga ada nih ukuran Cina kali ya. Nah, kita pakai yang meter saja. Kemudian ada pengaturan lainnya. Oh, bahasa. Nah, bahasa juga kita bisa atur. Ada bahasa Indonesia, ada Vietnam, ada Jepang, ada bahasa Inggris, bahasa Cina mungkin ya. Ini bahasa Korea, dan kita pilih bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya ya. Fungsinya itu ada untuk pengukuran panjang, ada untuk pengukuran kontinu, ada untuk pengukuran luas, ada untuk pengukuran volume atau isi, kemudian ada untuk pengukuran tidak langsung, ada pengukuran wilayah tembok, ada fungsi sebagai patok ini, terus ada level ya. Jadi laser ini bisa digunakan sebagai water pass juga. Kemudian ada memori internalnya, memori penyimpanannya. Nah, kita contohkan pengukuran panjang ya. Misalnya
kita mau mengukur panjang. Nah, kita coba dari tembok sini ke tembok sana panjangnya berapa. Kita tinggal pencet, kita mulainya ini pengaturannya dari belakang sini. Ini ada tandanya. Dari sini misalnya ke sana, ditekan dulu tombol hijau. Nah, setelah itu kita tekan panjangnya berapa. Setelah getar ya udah ketahuan nih. Panjangnya 1,582 meter, berarti 1,5 meter kurang lebih. Sekarang kita coba pengukuran luas ya, masuk ke mode fungsi, terus cari yang fungsi luas. Nah, caranya yaitu kita mengukur panjang dan lebarnya berapa, nanti otomatis dia akan menjumlahkan sendiri atau mengalihkan sendiri ya, karena ini kan fungsi luas. Coba misalnya kita mau mengukur luas pasangan roster ini berapa. Contohnya kita tinggal cari panjang dan tingginya. Nah, kita cari ukuran panjangnya, misalnya ini panjangnya 3,36 meter. Kemudian tingginya kita ukur tingginya sampai situ. Tingginya 2,447. Jadi luas pasangan roster ini adalah 8,239 meter persegi. Jadi kita tidak usah menggunakan kalkulator untuk mengalihkannya karena dia sudah mengalihkan sendiri. Oke, sebelum ke fungsi yang lainnya, perlu kita jelaskan dulu bahwa laser ini terhubung dengan Bluetooth ya. Nah, untuk terhubung Bluetooth dengan handphone, kita harus mendownload dulu aplikasi Measure On dari Bosch ya. Aplikasinya ini Measure On dari Robot Bosch Power Tool. Nah, kebetulan kita sudah mendownloadnya. Nah, nanti setiap ukuran kita baik volume ataupun luas tuh otomatis akan tersimpan di catatan kita. Misalnya kita sudah mencatat di ruang kerja ini nih. Nah, coba kita ukur ya. Coba kita ukur apakah sudah terhubung dengan Bluetooth ini. Coba kita tes. Misalnya pengukuran panjang dulu. Kita tes apakah sudah terhubung apa belum. Nah, sudah terhubung. Ini pengukuran pertama panjangnya 2,1 meter. Otomatis terhubung. Nah, sekarang kita coba mau mengukur luas ya. Apakah sudah terhubung ke sini atau belum. Kita pegang dua-duanya aja. Misalnya kita mau mengukur luas pasangan roster ini. Kita masuk ke fungsi luas dulu. Ke fungsi luas. Nah, coba kita misalnya pasangan roster ini tingginya sekian, 2,7, kemudian panjangnya 3,267. Jadi luas pasangannya 7,34. Nah, sudah terhubung. Jadi kita tidak usah mencatat lagi karena sudah ada catatannya. Yang panjang tentunya satuannya panjang, yang luas satuannya meter persegi. Hanya kita tadi ada beberapa yang belum dijelaskan, yaitu contohnya seperti pengukuran kontinu ya. Pengukuran kontinu ini ada penjelasannya. Dia mau mengukur rata-rata ukuran, misalnya ukurannya beda-beda, misalnya ini coba saya beginikan saja. Nah, misalnya ukuran antara dinding yang bawah sama dinding yang atas, takutnya dia ada beda ukuran, jadi kita diukur rata-rata bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, terus nanti akan ketemu ukuran rata-ratanya. Fungsi yang lainnya adalah fungsi wilayah tembok. Fungsi wilayah tembok. Nah, itu ada misalnya pengukuran luas masing-masing. Pengukuran luas masing-masing. Misalnya yang pertama diukur itu adalah tingginya dulu, kemudian dia luas, misalnya dinding sebelah sini berapa, dinding sebelah sana berapa, terus dinding sebelah sana berapa, nanti ketahuan luas semuanya. Ya begitu. Nanti kalau ada kesempatan kita jelaskan lagi. Oke, itu aja penjelasan dari meteran laser GLM 50/27 CG ini.
Yang harganya memang agak mahal ya, 3.300.000 kurang lebih. Katanya besok tanggal 1 mau ada promo lagi. Nggak tahu promonya berapa, kita juga nggak dikasih tahu. Cuman yang membedakan GLM 50 strip 27 CG dengan G yaitu fungsi Bluetooth-nya. Kalau yang ini ada Bluetooth-nya ya, kalau yang G saja tidak ada Bluetooth-nya. Itu aja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel Tukang Beneran.